Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Hana Entertain, pusatnya informasi, ilmu pengetahuan, dan juga hiburan. Seperti biasanya, saya kembali kepada kalian semuanya tentunya dengan segudang spoiler film yang akan mengisi waktu luang kalian. Pada kali ini, saya akan membawakan salah satu spoiler film tahun 1999, film yang diperankan oleh Tom Hanks yang berjudul Saving Private Ryan, merupakan salah satu film terbaik, film perang yang paling realistis dan mendapatkan penghargaan yang sangat banyak. Tentu saja tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai spoiler film kita pada kali ini. Berlatar pada saat Perang Dunia Kedua saat dilakukannya invasi Normandia di pantai Omaha, Perancis pada tahun 1944. Pantai itu adalah salah satu benteng pertahanan terbaik yang dimiliki oleh Jerman, sehingga Amerika dan Sekutu berusaha untuk merebut pantai tersebut yang merupakan jalan untuk menguasai Perancis kembali dan mengusir mundur pasukan Jerman. Pada tahun 1944 itu, salah satu pemimpin yang bernama Kapten John Miller memimpin pasukannya menembus perbatasan militer di pantai Omaha, Normandia, Perancis. Wajah mereka begitu ketakutan karena mengetahui apa yang akan mereka hadapi selanjutnya. Berdoa kepada Tuhan adalah jalan satu-satunya. Sementara di kejauhan, pasukan Jerman terus menembak dan menghujani mereka dengan peluru tanpa henti. Banyak pasukan Amerika yang gugur, menyisakan hanya beberapa orang yang selamat. Seorang prajurit Amerika menembak jatuh prajurit Jerman dan membantu mereka untuk keluar dari pantai. Setelah pertempuran yang cukup lama, Amerika dan Sekutu berhasil memukul mundur para tentara Jerman. Kemudian cerita berlanjut ke salah satu kantor angkatan perang Amerika. Terlihat banyak wanita yang sedang menulis surat untuk keluarga yang gugur di medan perang. Lalu seorang staf menemukan surat dari alamat yang sama serta melaporkan kepada atasannya. Dalam surat tersebut terdapat 3 nama, yaitu Ryan, Peter Ryan, dan Daniel Ryan. Status mereka bertiga adalah saudara, lalu akan mengirimkan 3 telegram itu ke sang ibu untuk memberitahu tentang ketiga anaknya tersebut yang telah gugur di medan perang. Tetapi ada saudara keempat mereka yang baru saja diterjunkan dengan angkatan udara nomor angkatan 101 di suatu tempat di Normandia, namun belum bisa dipastikan apakah dia bisa masih hidup atau sudah mati. Telegram pun diantar ke rumah mereka. Sang ibu yang mengetahui bahwa anak mereka telah gugur hanya bisa jatuh lemah dan menangis. Sementara di Amerika, Jenderal George Marshall dan para petinggi mengetahui bahwa 3 dari 4 prajurit yang bersaudara itu telah gugur. Akhirnya sepakat mengirim regu penyelamat untuk mencari Ryan. Walaupun mereka tahu bahwa menerobos pasukan Jerman yang sangat banyak, para petinggi hanya bisa meyakini jika Ryan yang keempat masih hidup dan harus dipulangkan segera ke Amerika. Di Prancis, John Miller mendapatkan perintah tersebut melalui komandan batalionnya untuk mencari James Francis Ryan. Ia bersama dengan Sergeant Max juga bersama 6 orang anggota untuk ikut bersamanya, yaitu Raymond, Jackson White, Miles, dan Caparzo. Kapten Miller juga membawa seorang penerjemah berbahasa Prancis dan Jerman yang bernama Timothy Abem. Ternyata Timothy saat bertugas belum pernah menggunakan senjata sekalipun, karena selama ini ia hanya ditugaskan untuk membuat peta lalu menerjemahkannya. Hal itu juga membuat Timothy menjadi gugup dengan tidak adanya informasi yang berada di antara mereka. Akhirnya, ke-8 orang itu pun pergi ke Nashville dengan meyakini bahwa Ryan berada di sana. Setelah perjalanan yang cukup panjang, mereka tiba di suatu pemukiman yang terletak di Nashville. Di sana sedang terjadi pertempuran antara pasukan Amerika yang dipimpin oleh Sergeant Hill dan Jerman bersama para pasukannya. Sergeant Hill mengira jika itu adalah bala bantuan, tetapi tujuan sebenarnya adalah untuk mencari prajurit James Private Ryan. Namun Sergeant Hill tidak tahu sebab tentara Jerman membuat pasukannya terpecah belah menjadi 2 bagian. Saat kemudian mereka menemukan penduduk di sekitar yang terjebak dan ketakutan oleh pasukan Jerman. Karena panik, orang tua itu, si penduduk tadi, memberikan anaknya untuk ikut bersama dengan Kapten Miller dan yang lainnya. Mereka mengatakan jika anaknya akan aman bersama para tentara. Lalu saat mereka membawa anak itu dan beralasan jika ia teringat kepada ponakannya, Caparzo yang lengah tiba-tiba ditembak oleh sniper Jerman yang entah berasal dari mana. Seketika Caparzo pun terkapar dan tidak bisa bergerak lagi. Ia minta tolong pada teman-temannya, tetapi mereka menolak karena belum mengetahui posisi musuh. Bahkan mereka bisa saja mendaji target selanjutnya. Tak lama, Kenny Jackson mengetahui posisi musuh dan langsung menembak tepat mengenai matanya. Namun Caparzo sudah tak terselamatkan dan akhirnya meninggal. Kini yang tersisa melanjutkan perjalanan bersama pasukan Amerika yang lain.
Namun Sersan Hill yang tak sengaja merobohkan tembok bertemu dengan tentara Jerman, tetapi berhasil mengalahkannya. Akhirnya bertemu dengan Kapten Fred Hamill yang merupakan pemandu ke-101. Ia menanyakan tentang orang bernama James Francis Ryan, lalu dipanggilkannya prajurit bernama Ryan. Kapten Miller mengatakan bahwa ia akan dipulangkan ke Amerika karena saudara-saudaranya telah gugur di medan perang. Ia terkejut, bagaimana mungkin saudaranya bisa tewas sedangkan mereka masih berada di bangku sekolah, dan ternyata dia bukan Ryan yang dicari, karena namanya adalah James Frederick Ryan. Selanjutnya, Kapten Miller menemui prajurit yang terluka. Menurut informasi yang ada, ternyata di salah satu kompi ada yang bernama Ryan. Dia mengatakan bahwa Ryan akan mendarat di Fairfield. Namun akibat sebuah gempuran dari Jerman, kompi mereka terpecah belah hingga ia mendarat darurat di Neville. Kapten Miller yang kelelahan akhirnya memutuskan untuk istirahat sejenak di Neville selama 3 jam. Singkat cerita, setelah istirahat, Kapten Miller dan lainnya melakukan perjalanan menuju Fairfield. Setibanya mereka di sana terlihat sangat banyak prajurit yang terluka. White juga membantu sebisa mungkin. Letnan Dewin memberikan kalung mengenal para prajurit yang telah gugur. Jackson, Rayburn, dan Miles berusaha mencari nama Ryan. Namun yang mereka lakukan justru tidak begitu baik karena mencari nama seorang yang tewas di antara para prajurit yang sedang lewat. Wright yang menyadari hal itu kemudian menghentikan mereka. Kapten Miller terus berteriak memanggil nama Ryan. Beruntungnya dia bertemu dengan salah satu prajurit yang mengenal Ryan dan mengatakan jika Ryan saat ini berada di Ramel untuk menjaga jembatan. Singkat cerita, Kapten Miller menuju ke arah selatan menuju Ramel. Saat perjalanan mereka menemukan beberapa mayat yang tewas akibat ulah Jerman. Ternyata pihak Jerman tersebut bersembunyi di kawasan radar yang sudah terpakai. Mereka lalu berdebat. Prajurit yang lain mengatakan jika lebih baik mengutari tempat itu, tapi kapten menolak dan memilih untuk menghancurkan para tentara Jerman tersebut karena dikhawatirkan dapat membunuh prajurit Amerika yang tak sengaja lewat. Mau tak mau akhirnya mereka menuruti perintah sang kapten. Dengan mengatur beberapa strategi, mereka berhasil membunuh hampir semua pasukan Jerman, tetapi akibat serangan itu membuat White terluka parah dan harus kehilangan nyawanya. Ribbon yang tersulut emosi langsung menghajar prajurit Jerman yang tersisa. Ia juga dipaksa untuk menggali lubang sebagai kuburan White. Kini Kapten Miller menjauh. Ia tidak mampu menyembunyikan kesedihannya akibat kedua bawahannya tewas dalam misi ini. Tetapi dengan sengaja sang kapten membebaskan tawanan itu. Lagi-lagi tokoh utama yang naif. Dan lagi-lagi mereka kembali berdebat tentang apa yang sedang Kapten Miller perbuat. Rayburn yang kecewa berniat berhenti dari misi itu. Tiba-tiba sang kapten bercerita tentang masa lalunya. Ia mengatakan bahwa dulunya dia berprofesi sebagai seorang guru di kota kecil di Pennsylvania. Karena ucapannya, Rayburn pun yang sebelumnya berniat meninggalkan mereka, diam-diam kembali bergabung dengan yang lainnya untuk melanjutkan misi. Mereka melakukan perjalanan, namun para prajurit itu bertemu dengan salah satu tank pengintai milik Jerman. Ketika mencoba bersembunyi di balik rerumputan, tiba-tiba tank itu meledak tanpa sebab karena curiga mereka mencegat di sisi lain. Dan tak sengaja bertemu dengan pasukan kecil beranggotakan 3 orang, serta James Francis Ryan ternyata ada di dalamnya. Akhirnya yang dicari-cari bertemu juga si James fucking Ryan ini. Akhirnya pencarian Kapten Miller selesai. Kemudian pasukan itu bergabung dan kembali ke Ramel. Kapten Miller menanyakan maksud kedatangannya kemari. Dengan berat hati, sang kapten mengatakan kepada Ryan jika semua saudaranya telah gugur di medan perang. Tentu saja itu membuat kabar buruk bagi Ryan. Ia pun meluapkan kesedihan dan harus segera dipulangkan ke Amerika. Namun Ryan menolak mengingat tempat ia ditugaskan adalah basis perbatasan wilayah. Bahkan, setelah unit yang menjemputnya menewaskan 2 prajurit, Kapten Miller dan Sersan Mates berdiskusi untuk membantu pasukan itu menjaga jembatan yang merupakan daerah perbatasan. Tentu saja, itu dilakukan semua untuk membujuk Ryan pulang bersama mereka. Gabungan prajurit itu terus menyiapkan rencana untuk menghadang pasukan Jerman melewati perbatasan itu. Lalu, salah seorang mereka mengusulkan menggunakan strategi umpan kelinci dan menggunakan bom tempel guna menghancurkan tank militer milik Jerman. Mereka semua terlihat sibuk merakit bom dan mencari posisi terbaik untuk menyerang. Timothy juga terlihat gugup karena tak biasa menggunakan senjata. Ia ditugaskan untuk membawa persediaan amunisi. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya para pasukan Jerman datang dari arah timur membawa 2-3 tank
dan kurang lebih 50 prajurit. Serangan dari pihak Amerika mulai dilakukan dan berhasil membunuh beberapa prajurit Jerman. Satu persatu tank mulai dihancurkan, tetapi mereka tidak bisa melakukan lebih dari itu, mengingat persenjataan mereka tidak lebih dari pihak Jerman. Kini Amerika mulai kehilangan beberapa prajuritnya, termasuk Jackson. Timothy yang masih ketakutan pun terlambat untuk memberikan beberapa amunisi ke prajurit lainnya. Akibatnya, Melissa terbunuh karena kehabisan amunisi. Lagi-lagi si beban untuk melawan prajurit Jerman yang memaksa masuk ke tempat persembunyiannya. Sersan juga terbunuh, menyisakan Reuben, Timothy, dan juga Kapten Miller. Kapten Miller berusaha meledakkan jembatan menggunakan pemicu, tapi justru tertembak oleh pasukan Jerman yang ia bebaskan sebelumnya. Jadi yang dia bebaskan tadi, prajurit Jerman yang dia bebaskan tadi, dengan naif tadi malah membunuh si kapten tadi. Sang kapten yang sudah tak berdaya berusaha menembak tank tersebut menggunakan senjata yang masih ia miliki. Kini seakan Amerika terpukul mundur oleh Jerman, tetapi keajaiban masih berada di pihak mereka. Hingga beberapa pesawat tempur Amerika meledakkan tank milik Jerman sekaligus memukul mundur para prajurit itu. Timothy yang berusaha bersembunyi di balik lubang muncul secara tiba-tiba dan membunuh teman Jermannya. Reuben yang berhasil selamat berusaha mengobati luka sang kapten. Ryan juga mendekati Kapten Miller yang sudah sekarat. Dan Kapten Miller pun menyampaikan pesan kepada Ryan dan berkata, ia harus hidup dengan baik. Lalu kita dibawa kembali pada masa ini, seperti di awal film. Ternyata pria yang mengunjungi makam itu adalah Francis Ryan yang sudah menua. Ryan berkata kepada istrinya apakah dia yang sekarang sudah menjadi laki-laki yang baik, dan istrinya menjawab tentu saja. Dan film pun berakhir. Semoga saja film ini menghibur kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.